Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Coba renungkan firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kata-kata kepunyaan Allah lah semua ini. Kepunyaannya Dia, kepunyaannya Allah. Terus apa yang kau miliki? Lalu apa yang kau punyai? Lalu kenapa kau stres? Lalu kenapa kau pusing, mumet? Kalau itu semuanya punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jika semuanya punya Allah, istrimu punyanya Allah, anakmu juga punyanya Allah, harta bendamu punyanya Allah, dan semua yang kau miliki dirimu pun punyanya Allah. Lalu kenapa kau takut? Apa yang kau takuti? Apa yang kau takuti? Semenjak kapan kamu ada? Jasad, emang kamu pernah pesen jasad? Tahu-tahu jasad sudah ada. Kamu pernah request untuk lahir di sini, lahir dari keluarga ini, lahir dari orang tua ini? Enggak. Tahu-tahu lahir di keluarga yang ditentukan oleh Allah. Tahu-tahu lahir di keluarga yang ditentukan oleh Allah. Terus mana? Wa tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan bukanlah kamu yang berkehendak illa ayyasha'allah, tetapi Dialah yang berkehendak, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Lalu apa yang kau miliki? Sekali lagi, apa yang kau miliki? Lalu apa yang kau miliki? Jika kau merasa memiliki, kapan itu kau memilikinya? Kau tidak bisa. Kamu lahir gak diminta, tahu-tahu lahir. Berarti akan apa? Ada yang punya. Kalau seandainya bayi bisa memilih, dia pasti memilih di rahim, di keluarga orang terkenal, orang kaya. Jika dia bisa memilih. Jika kau bisa memilih, maka kau bisa memilih pula kelahiranmu. Tapi gak bisa namanya ketentuan. Kamu gak punya apa-apa. Dan gak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu kenapa kamu bingung? Lalu kenapa kamu takut? Lalu apa yang kau takuti? Sekali lagi, apa yang kau takuti? Kau pun gak punya apa-apa.
Kenapa timbul rasa takut? Jawabannya satu. Kau salah memandang kehidupan ini. Kau telah mengambil kepunyaan Allah dan itu kau miliki. Baru sudah diterangkan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jika itu punyanya Allah, yang mana punyamu? Jika semua yang kau miliki termasuk jasadmu, termasuk ruhmu, itu punyanya Allah, sebutkan satu, mana punyamu? Jika semuanya itu punyanya Allah, termasuk keluargamu, harta bendamu, ya, jasadmu, tubuhmu, ruhmu, jika itu punyanya Allah, mana yang menjadi punyamu? Mana yang punyamu, sebutkan. Sebutkan satu saja yang punyamu. Oh, saya punya hidung. Mulai kapan kamu beli di hidung? Tahu-tahu kamu lahir mempunyai hidung. Tahu-tahu kamu lahir memiliki tubuh, memiliki jasad, memiliki kelengkapan anggota tubuh. Mana? Sebutkan satu aja. Oh, ini anakku. Mulai kapan kamu menciptakan anak? Itu nandakan apa? Itu nandakan kepunyaannya. Sebutkan satu yang punyamu. Tidak ada yang di dunia ini memiliki dirinya sendiri. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Semuanya bergantung kepada Allah. Dan semuanya adalah punyanya Allah. Lalu yang mana jadi punyamu? Aku ikut ustad. Dari mana kamu ustad? Dirimu aja gak punya. Kok malah mempunyai gelar? Gak ada. Kemelekatan. Begitu kau masuk, kemelekatanmu, kelengketanmu kepada apa-apa yang di dunia, padahal la maujudan ilallah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Ketika kau merasa taat, maka timbullah sifat takaburmu. Maka timbullah kau akan merasa sombong. Ketika kau merasa dirimu ustadz, kiai, orang khos, maka kau merendahkan yang lain. Ya, merendahkan yang lain. Lalu apa yang kau rendahkan? Kau juga punya apa-apa. Kenapa kau ketipu dengan kelengketan? Engkau tertipu dengan kemelekatan. Padahal sesungguhnya tidak ada. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada apapun kecuali Allah. La maujudan illallah. Lalu kenapa kau menderita? Sumber penderitaanmu adalah kemelekatan. Enggak bedanya dengan apabila sebiji pasir melekat di kedua matamu dan mata kirimu dan mata kananmu. Kau tidak akan bisa melihat satu biji pasir yang masuk di matamu, kau tidak akan bisa melihat. Diucek terus motoe, kayak iso ndelok. Karena apa? Lengket di mata. Karena apa? Lengket di mata. Kemelekatan
iki punyaku, iki gelarku, iki kedudukanku, iki agamaku, ini anuku, ini anakku, ini istriku. Mulai kapan kamu pesan seperti itu? Kamu lahir loh gak request, kamu minta. Tahu-tahu kamu ada di dunia. Pernah kamu minta? Enggak. Kamu harus lahir di Surabaya? Enggak. Allah yang menentukan. Ada yang lahir di jalan, ada lahir di Surabaya, ada lahir di Semarang, ada lahir di pulau yang lain, ada yang lahir di luar negeri. Nunjuk no, kamu nggak minta. Berarti apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Mulai kapan kamu punya? Jika Allah ngendaki ngambil cacat, bisa. Karena dia kuasa. Kalau nggak minta, Allah mau jadi. Lalu apa yang kau miliki? Ketika kau lengket, kau melekat, maka timbullah takabur, timbullah ketakutan, timbullah kepanikan, timbullah rasa ketakutan, timbullah rasa keragusan karena kelengketan. Aku kiai, gak boleh ada yang menyaingiku. Mazhabku benar, mazhab yang lain salah. Dirimu gak punya kok, nyala-nyala no orang. Ya kan lucu. Kok bisa kau ngafir-ngafirkan orang? Kamu gak punya. Jika lahirmu aja kamu gak diminta, kamu harus lahir. Gak kamu request, harus lahir. Ya, lahir di dunia bukan atas permintaanmu. Enggak pernah request. Tahu ada, hadir, dikasih agama, dikasih orang tua, udah. Kita ini wayang, gak bisa apa-apa. Wayang pun punya idalang. Kita ini punyanya Allah. Alam semesta ini juga punyanya Allah. Apa yang menyebabku menderita? Apa yang menyebabkan dirimu menderita? Terlalu banyak kau miliki. Terlalu banyak kelengketan yang ada di hatimu. Sekali lagi, apabila sebiji pasir masuk ke matamu, lengket campur dengan matamu, maka kau tidak akan bisa melihat lagi kebenaran. Kau tidak akan bisa lihat, maka sulit untuk melihatnya. Karena terlalu lengket. Akhirnya aku takut mati. Ntar kalau mati gimana? Takut sakit, ntar kalau sakit gimana? Jika kau merasa gak punya, kenapa kamu takut? Jika kau gak merasa punya, lalu apa yang kamu takuti? Aku takut kehilangan. Apa yang kehilangan? Aku takut kehilangan kekasih. Apa yang kehilangan? Mulai kapan kamu punya? Kamu gak punya apa-apa. Mulai kapan kamu punya? Kau tidak punya apa-apa. Aku takut ntar masa depan saya gimana. Kamu gak punya apa-apa. Ntar kalau mati gimana? Kamu gak punya apa-apa. Kata-kata takutmu itu timbul dari kemelekatan, timbul dari kelengketan. Jika kamu berpatokan la maujudan illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Udah ayam. Lalu apa yang kau takuti? Makanya diterangkan di surat Yunus, ala inna uliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwasanya kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati.
Apa yang disedihin? Oh, nggak punya. Apa yang ditakuti? Nggak ada. Oh, nggak ada yang takuti. Ngapain terus takut? Apa yang takuti? Karena rasa lengketmu, rasa kepunyaanmu, rasa memilikimu lah yang membuat kau terus ketakutan. Kalau kembali lagi tidak ada yang kau miliki, lalu di mana rasa khawatir? Lalu di mana rasa ketakutan? Lalu apa yang kau takuti? Aku takut ntar kalau sakit gimana? Kalau ini gimana? Rasa kelengketan. Lahir, kemudian meninggal. Itu udah ketentuan. Lalu apa yang kau takuti? Jika kamu merasa gak punya apa-apa, ya udah biarin aja. Biar mengalir apa ada. Kamu takut tetap akan terjadi, tidak takut juga akan terjadi. Makanya Rasulullah ngomong, carilah ilmu dari gendongan ibumu sampai akhir hayatmu. Karena kemaksiatan yang langgeng adalah kebodohan. Orang kalau bodoh gampang memvonis. Orang bodoh merasa dirinya pintar. Ketika masuk ke lengketan ruh merasa taat, melihat orang lain kayaknya di bawahnya, malah bahkan menilai iku gak kusuk, iku bid'ah, iku wong bid'ah, dikit-dikit bid'ah itu aliran kafir, iku aliran ini. Merasa sesuai dengan Rasulullah. Yang sesuai itu siapa? Merasa diri paling alim, merasa diri paling bersih. Terus siapa yang kau ambil? Oh, kamu lo gak punya dirimu. Rasa lengketlah yang membuat kamu menderita. Ketika ada orang yang lebih alim lagi, kau akan menderita. Waduh, kesaing nih. Kau tidak akan senang. Itulah kelengketan akan menjalur kemana-mana. Tidak ada jalan lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah. Siapa dari Allah? Semuanya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kembalikan kepada Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Mau kembali kemana? Ya akan kembali kepada Allah. Siapa yang bingungi? Siapa yang kamu bingungi? Lalu kenapa kamu bingung? Lalu kenapa kamu sumpah? Lalu kenapa kamu khawatir? Lalu kenapa kamu takut? Jawabannya satu. Terlalu lengket dengan fata morgana dunia. Terlalu lengket. Sehingga masuk di matamu sebiji pasir, kau tidak akan bisa melihat. Apalagi ratusan pasir, malah buta. Malah buta, malah gak bisa melihat. Satu pasir bisa membutakanmu, bisa membuatmu gak bisa melihat, perih. Ketika lengket malah perih. Alhamdulillah ketika ada orang usaha, ya, ketika ada orang kerja, seneng nih kerja.
Hore, saya keterima kerja. Hore, saya keterima kerja. Waduh, alhamdulillah usahaku laris, usahaku kenceng, alhamdulillah. Alhamdulillah uangku banyak, dapat rezeki nomplok, alhamdulillah. Saya udah punya mobil, punya rumah, alhamdulillah. Saya udah punya usaha, alhamdulillah. Saya udah kerja, alhamdulillah. Senang. Waktu itu, terus akhirnya timbul kekhawatiran. Khawatir hartanya berkurang, khawatir usahanya bangkrut, khawatir pelanggannya diserobot orang yang bekerja, khawatir difitnah temennya, khawatir ntar bosnya marah, khawatir dia ntar dipecat. Oh, terus bermain. Seneng waktu itu. Setelah itu nyusullah ketakutan, kekhawatiran. Gimana ini? Sekarang laku, tahun kalau bulan depan kalau nggak laku gimana? Kalau usaha saya melorot gimana? Ntar gimana nasib anak-anak saya? Ntar gimana nasib keluarga saya? Ntar gimana nasibnya? Aduh, pusing. Ntar kalau saya dipecat gimana? Ntar kalau nggak nurut sama bos, kalau dipecat gimana? Kalau saya nggak tertib, kalau dipecat sama bos gimana? Terus seperti itu. Kau tidak akan pernah merasa tenang. Karena apa? Pasir dunia telah lengket di matamu. Pasir dunia telah lengket di pasar. Kau akan buta, gak bisa melihat. Ketika lengket, maka timbullah ketakutan. Senang waktu itu. Siapa yang gak senang usahanya maju? Senang. Siapa yang gak senang dapat kerjaan mapan, gaji gede? Senang. Siapa yang gak senang dapat pasangan? Senang. Ketika kau merasai punyaku, baru timbul ketakutan. Takut suaminya digoda orang, takut istrinya digoda orang, takut usahanya ntar gak laku, takut usahanya ntar sepi pelanggan, takut ntar kerjanya bos marah dipecat. Ketakutan yang terus berlalu. Makanya Allah menerangkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kau kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semakin kau lengket dengan gelarmu, entah ustadzmu, gelar rumongso alimmu, gelar merasa direkturmu, gelar merasa lebih kayamu, gelar merasa usahamu bagus, direktur. Disitulah kau akan terjebak oleh permainan dunia. Wamal hayatan dunia ilal mataul ghurur. Dan bahwasanya kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Kata-kata menipu, ya, kata-kata menipu, semuanya tipuan, semuanya tipuan. Karena merasa, karena Allah udah berfirman bahwa dunia ini tipuan. Loh, yang membuat dunia, yang menciptakan dunia itu ngomong, dunia itu tempat tipuan. Sadari. Ya kayak tadi contohnya. Enggak punya usaha, kepingin usaha. Dia berusaha setengah mati. Begitu dapat usaha, usahanya berjalan lancar, timbul ketakutan. Takut kehilangan, takut bangkrut, takut berkurang, takut diserobot langganannya sama orang.
Ketika nggak punya pasangan, kepingin punya pasangan. Begitu sudah punya pasangan, tenang? Enggak. Waktu itu aja tenang. Seterusnya takut kehilangan, takut begini, takut diserobot, takut ini, takut itu. Ketika nggak punya kerjaan, kepingin nyari kerja. Begitu dapat kerjaan senang. Waktu itu. Setelah itu ketakutan. Ntar kalau bos mencat gimana? Ntar kalau nggak sesuai sama bos terus gimana ini? Ketakutan. Padahal kembali lagi, kau tidak pernah memiliki apapun. Kau tertipu oleh permainan dunia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. La mawjudan illallah. La ilaha illallah. La mawjudan illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada apapun kecuali Allah. Allahus Samad. Semuanya bergantung kepada Allah. Lalu apa yang kau takuti? Lalu apa yang kau khawatiri? Lalu apa yang kau sedihkan? Kau tertipu oleh permainan dunia. Kau lengket dengan permainan dunia. Makanya disuruh banyakin zikir, banyakin ibadah agar kau tidak tertipu. Jika sudah tertipu, kau tidak akan bisa melihat permainan. Bagaimana mau main bola, sedangkan matamu gak bisa melihat? Bagaimana kamu bisa berjalan, sedangkan di matamu terus kamu kucekin terus, banyak pasir yang lengket, kau gak bisa melihat. Kau akan terjatuh lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.